unggulan pelayanan dari RSUD ini apa sih, Dok? Jadi dengan adanya kita ditunjuk oleh SK Kemenkes sebagai rujukan KJSU, kanker, jantung, stroke, uronefro, sama kesehatan ibu dan anak. Jadi 5 inilah yang kita fokuskan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kami sekeluarga sangat berterima kasih. Begitu sangat memuaskannya untuk merawat ibu saya dari mulai dalam kondisi titik yang paling rendah sampai kembali pulih. Terima kasih RSUD. Halo Tribuner, jumpa lagi bersama saya Widi Hanaldi dalam program Tribun Talk. Tribuner, saat ini saya sudah bersama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Dr. Ilham Haidir. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Dokter sudah hadir di sini. Maaf Sama-sama. mengganggu di sela-sela kesibukannya dan bisa hadir di studio kami di Tribun Bogor. Dok, mengawali perbincangan ringan singkat kita hari ini, saya cuma ingin menanyakan beberapa hal. Pertama, transformasi yang dilakukan oleh RSUD kan cukup pesat ya. Dulu saya tahu begitulah kondisinya ya. Pasien banyak, antrian panjang. Sekarang bahkan bangunannya pun sekarang sudah berbeda. Bahkan bisa bersaing lah dengan rumah sakit swasta. Untuk mengawali mungkin saya ingin dapat cerita itu dulu, Dok. Baik. Dari Dr. Ilham ini. Baik, terima kasih Kang Widi dan teman Tribun. Jadi awal dari berdirinya RSUD Kota Bogor itu didirikan karena memang membutuhkan, karena kita nggak punya RSUD. Dulunya ya? Dulunya. Betul. Jadi kita, bagaimana caranya kita punya RSUD? Maka dengan Perwali nomor 5 tahun 2014, kita berdirilah RSUD dengan direktur pertamanya itu Dr. Triwanda Elan. Oh iya. Saya teringat dengan nama itu. Beliau. Dr. Triwanda. Kemudian dilanjutkan oleh Dr. Dewi Basmalah. Kemudian sempat ada PLT, Ibu Kepala Dinas, Dr. Rubaiah. Dr. Rubaiah sebelumnya Kepala Dinas ya. Sempat PLT, baru kemudian pada tanggal 28 Oktober 2019 sampai sekarang sayalah yang menjadi direkturnya. Nah, awal-awal kita di sana memang mendapatkan satu tugas dari pemerintah Kota Bogor untuk membangun rumah sakit ini, mengejar ketertinggalannya. Jadi memang harus cepat transformasinya dari gedung yang lama itu mayoritas lebih kurang 38 tahun usianya. 38 tahun pun dari sebelumnya ya? Dari sebelumnya. Jadi dari sejak Karya Bakti itu ya? Sejak Karya Bakti. Jadi sudah banyak yang sudah bisa dikatakan harus segera diperbaiki untuk lebih baik dalam memberikan layanan. Nah, kemudian dari awalnya kita punya lebih kurang 270-an tempat tidur. Kita harus berpikir karena kita ini masyarakat Kota Bogor 1 juta, jadi harus terlayani semuanya. Rasionya berapa tuh, Dok? Rasio yang datang ke kita ini saat ini itu adalah 55% dari penduduk Kota Bogor, 45%-nya dari luar Kota Bogor. 45% dari luar Kota Bogor. Hampir menyamai dari... Iya, hampir 50-50. Oke. Hal ini memang karena kita dianjurkan untuk memberikan layanan terbaik. Sebagai dulu ketika pertama saya membangun itu, kita visi misinya adalah RSUD Kota Bogor sebagai rumah sakit keluarga. Kemudian dengan misinya menjadi rumah sakit rujukan regional pada saat itu. Kemudian menjadi rumah sakit pendidikan. Kemudian menjadi digitalisasi rumah sakit. Dan yang keempat adalah Green Hospital. Dulunya seperti itu. Nah,
melihat kondisi pertama saya hadir di 2019 itu melihat wah ini banyak sekali PR yang harus kita bangun pada saat itu. Pertama kapasitas tempat tidur, kemudian sarana dan prasarana, alat-alat kedokteran, alat-alat kesehatan yang semuanya itu sudah jadul ya. Tahun 2019 ya. 2019. Karena 33 tahun yang lalu ya. Betul. Jadi wah bagaimana ini kita harus. Nah, ada beberapa yang KSO kerjasama operasional dengan swasta, tapi kayaknya ini saya disuruh untuk mandiri secepatnya oleh pimpinan pada saat itu. Bagaimana caranya? Sementara kita juga adalah BLUD mandiri full, gitu. Artinya BLUD itu Badan Layanan Umum Daerah. Iya, jadi badan memang tidak dapat PAD ya? Betul. Setahu saya, koreksi kalau saya salah. Betul. Sampai saat ini kita masih bisa, tapi memang ke depan ini kelihatannya akan ada untuk peningkatan kualitas layanan sangat diperlukan kehadiran APBD nantinya ke depan. Tapi sekarang kita usahakan untuk memperbaiki semua jenis layanan. Nah, saya cerita kembali dari 2019. Sarananya sudah 38 tahun, bangunan, kemudian alat-alat kesehatan kita ketertinggalan, sehingga pasien-pasien juga banyak yang dirujuk ya, kalau ke rumah sakit lain. Karena atau tempatnya juga. Tenaga medis, fasilitas medisnya juga tidak memadai ya. Betul, nah makanya saya berpikir pada saat itu bagaimana caranya. Nah, alhamdulillah selalu ada jalan ya. Pada saat pertama itu kita bantuan dari APBD 2 untuk pembangunan Blok 3 sama APBD Provinsi. Senilai 89 miliar untuk pembangunan Blok 3. Blok 3 itu yang sekarang itu apa? Untuk kelas 3. Kelas 3. Yang sekarang dijadikan ruang rawat kris. Yang di belakang ya? Yang di belakang. Nah, itu kita bangun, alhamdulillah selesai. Dari situ kemudian COVID. Ya, 2020. Mohon. Jadi COVID ini merupakan suatu tantangan pada saat itu. Karena kita bukan rumah sakit infeksi kan. Betul. Tropical infeksi. Jadi masih awal-awal 2021. Pasien pertama itu adalah Pak Bima. Iya. Yang sempat bikin geger juga ya. Iya, betul. Nah, jadi dari situ bertransformasi kita menjadi rumah sakit dengan jumlah yang cukup banyak untuk pasien-pasien COVID. Betul. Kapasitasnya mencapai hampir 200. Jadi 165 awal, nambah. Padahal saat itu belum punya pengalaman juga semua ya untuk menangani masalah penyakit menular seperti itu kan. Kecuali penyakit menular yang lain yang sudah ada ya. Itu COVID kan baru ya Kang ya. Iya. Jadi dokter-dokter kita itu luar biasa ya. Dokter-dokter yang ada di RSUD itu mereka bertarung bersama dengan tenaga kesehatan yang lain untuk memberikan layanan. Kalau dipikir-pikir takut gitu ya waktu itu. Tapi kita berkembang. Nah, dari situ banyaklah jalan-jalan yang bisa kita retas untuk meminta link-link untuk pembangunan. Jadi mulai alat kesehatan, MRI, CT scan, kemudian alat SIAM ya untuk operasi, kemudian ESWL, kemudian alat fisioterapi, kemudian alat-alat untuk operasi-operasi non invasif ya. Betul. Jadi itu semuanya itu kita alhamdulillah karena kita memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Mungkin doa-doa dari masyarakat yang menyebabkan bantuan-bantuan itu berdatangan. Lebih kurang selama dari 2019 sampai sekarang itu jumlahnya hampir mencapai 600 miliar. Alhamdulillah bantuan-bantuan itu. Dan ini bantuan itu harus dikembalikan tidak? Nah, enggak. Jadi bantuan itu dari misalnya program pemerintah ya. Jadi kita sadar bahwa APBD Kota Bogor tidak sebesar itu, sehingga kita harus mencari mendapatkanlah dari DAK dana alokasi khusus pemerintah pusat, dan kita harus presentasi di sana tentang program dan lain sebagainya, termasuk juga kepada Banprop ya, bantuan provinsi, kemudian APBD 2 juga sangat ini, tapi sesuai dengan kapasitasnya pada saat itu.
Sehingga yang dibangun itu cukup banyak dan bertransformasi jumlah tempat tidur dari sekarang itu 503 tempat tidur. Sekarang total 503. 503 dari tempat semua tidur. kelas. Betul. Jadi kita semuanya BPJS ya, kelas 1, 2, 3 dengan komposisi mayoritas adalah kelas 3 karena memang kita terbesar kelas 3 ya. Iya, begitu. Dok, menarik dok. Artinya gini, ketika transformasi secara fisik dilakukan, Iya. itu kan harus ditunjang juga secara Iya. tenaga medis, Iya. peralatan segala macam. Iya. Bicara tenaga medis ketika itu Iya. berapa dok? Nah, jadi kita Sekarang ini kan sudah ada dokter spesialis, subspesialis. betul. Jadi memang kita sekarang ini termasuklah rumah sakit terlengkap ya untuk betul. penyediaan. Ini sesuai dengan visi misinya kita untuk memberikan layanan yang terbaik ya kepada masyarakat, terutama pasien-pasien BPJS. Karena kan 96% itu pasien BPJS. Jadi 4%, hanya Pasien 4% umum, iya. untuk umum. Iya. Banyak duitnya ya RSUD. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang dari BPJS selama ini sangat lancar ya. Kerjasama kita yang terjalin cukup baik. Iya. Cukup baik dan saya berpikir memang tata kelola rumah sakit itu kita improve terus sekarang. Iya, Kita improve sampai kita supaya bisa hidup mudah-mudahan dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan. Dulu itu dokter subspesialis kita cuma 4 ya awalnya. Awalnya. Sekarang sudah 14. Subspesialis sudah 14. Subspesialis 14. Kemudian spesialis sama subspesialis kalau dijumlah lebih kurang ada 88. Wah. Nah, jadi dokter spesialis sama subspesialisnya. Kenapa? Karena memang kita menginginkan menjadi rumah sakit yang lengkap. Oke. Nah, dalam hal ini satu lagi hal yang perlu diingat bahwa semakin banyak layanan, semakin besar juga kompleksitas dari jenis persyaratan layanan, kemudian kompleksitas permasalahan juga dari biaya, operasional dan lain sebagainya. Nah, jumlah pegawai juga sekarang mau nggak mau karena kita dengan adanya ditunjuk oleh pemerintah menjadi rujukan KJSU, kanker, jantung, stroke, uronefrologi, sama satu lagi adalah rumah sakit pusat kesehatan ibu dan anak. Jadi mau nggak mau ini adalah kasus-kasus yang tidak bisa ditangani pada rumah sakit tipe di bawah, tentu akan dirujuk ke kita. Ke RSUD. Ke RSUD. Dan ini kita coba dengan upaya daya supaya bisa masyarakat itu tidak perlu lagi susah-susah mencari ke luar kota untuk mencari pelayanan kesehatan. Begitu. Dokter Ilham, menarik sekali tadi penjelasan di awal ya. Tadi ada beberapa faktor yang memang menjadi syarat untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Salah satunya masalah digital ya. Perhatikan flashback ke belakang masih. Saya ingat tuh dulu tuh ketika mau daftar itu tuh saya tuh nitip ke orang. Iya. Ya, nitip ke orang. Terus dia datang jam 4 atau jam 5, terus saya bayar tuh. Entahlah itu yang namanya calo atau apa gitu. Sekarang seperti itu sudah tidak ada ya? Alhamdulillah. Jadi gimana modelnya kalau misalkan? Bahkan katanya layanannya itu benar serba digital. Iya. Jadi sekarang ini pasien nggak perlu lagi memakai calo. Ya, agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab lah. Jadi bagaimana caranya? Kalau kita kejar-kejar uber-uberan sama calo kan nggak mungkin. Nah, salah satu faktor yang harus kita lakukan adalah dengan digitalisasi. Nah, digitalisasi itu alhamdulillah sekarang nggak perlu lagi ngantri-ngantri. Sekarang bahkan kita sudah mengembangkan Palma ya, aplikasi Mirsa untuk pendaftaran, termasuk MJKN. Jadi bisa online sebenarnya. Sehingga dalam hal ini pasien bisa cukup online, tetapi peminatnya kayaknya masih on proses ya. Karena tidak semua ya. Betul, tidak semua. Nah, cuman pasien kalau datang ke rumah sakit, biasanya akan ada di depan, kemudian ada anjungan pendaftaran mandiri, APM. Yang di depan itu betul, ya, untuk poli ya? Betul, untuk poli.
sehingga dalam hal ini sudah tercatat di sistem sehingga mudah bagi siapa saja untuk bisa berobat ke rumah sakit. Aplikasinya apa, Dok? Tadi, Dok? Palma? Aplikasi Palma ya, Palma. Ya, Tribuners, ternyata memang banyak yang bisa yang sudah dilakukan oleh RSUD. Salah satunya adalah aplikasi. Kita nggak perlu repot-repot untuk daftar dan cukup buka handphone, daftar seperti itu. Mungkin bisa dibuka juga di Google ya, seperti itu seperti apa. Baik, Dok, terobosan ini tentunya kan yang tadi dikatakan dokter kan pasti ada implikasinya ya. Iya. Satu, operasional. Iya. Dua, penyediaan alat. Iya. Terus mungkin gaji dokter segala macam, termasuk juga fasilitas lainnya. Iya. Apakah itu berpengaruh atau menjadi beban tersendiri nggak bagi operasional? Alhamdulillah, iya. Iya, masih kalau tidak mengatakan tidak, malah saya akan bertanya, kok bisa tidak gitu loh? Karena jadi memang rumah sakit lain juga jadi beban. Betul. Kalau kita kan karena sifatnya pemerintah kota, ya, kita harus marwah pemerintah kota itu harus kita sebagai wujud kehadiran pemerintah dalam melayani masyarakat. Tentu dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah kita harus mengutamakan pasien BPJS. Memang not full profit oriented, boleh berbisnis. Tetapi kita tidak seperti itu. Pada kenyataannya RSUD Kota Bogor dengan kemajuannya ini menjadi tumpuan bagi BPJS, bagi pasien-pasien, terutama keluarga tidak mampu juga. Jadi saya harus berupaya bagaimana caranya bekerja sama dengan BPJS untuk memberikan layanan terbaik. Nah, jadi semakin banyak layanan, 14 subspesialis dengan spesialis, apalagi kita ditunjuk sebagai kanker, jantung, stroke, uronefro, itu semua biaya besar. Sehingga dalam hal ini kita sedang terus mencari tata kelola yang baik untuk ini. Kami belajar, karena kami kan masih bisa dikatakan sebagai rumah sakit yang masih baru ya dibandingkan sama rumah sakit kabupaten kota lain. Jadi kami harus belajar mengejar bagaimana nih tata kelolanya, karena untuk banyak tindakan-tindakan ternyata yang memerlukan biaya besar. Sebagai contoh begini ya, ada bayi yang sudah keliling rumah sakit ya, membutuhkan NICU ya. NICU itu biaya besar kalau di NICU itu. Nah itu akhirnya karena bayinya kondisi kurang bagus, harus diterima sama kita. Kita tidak boleh menolak, mengatakan penuh. Memang tidak ada NICU? Ada, tapi mungkin penuh ya pada saat itu. Nah kalau di RSUD harus terima kan. Apapun ya? Apapun. Jadi kita terima dan kita tangani 1 bulan 12 hari. 1 bulan 12 hari? Perawatannya. Alhamdulillah bayinya selamat, warga Bogor. Oke. Nah ini tentu unit cost rumah sakit dengan klaim BPJS. Kan kalau BPJS itu berdasarkan per diagnosa penyakit, namanya INACI-BIJIS. Kalau rumah sakit itu harus berhitung tentang unit cost, obat, jasa, dan lain sebagainya. Makanya kita ada disparitas di situ. Nah itu menjadi permasalahan, tantangan seni bagaimana mencukupi semua itu. Nah makanya dalam hal ini kebutuhan obat dan lain sebagainya itu harus harus kita pinter-pinter untuk mengatasinya. Tapi ternyata memang dalam hal ini tata kelola rumah sakit ini harus diimprove terus. Harus diakui bahwa kita memang akses daripada layanan itu pasti akan ada hutang. Di semua rumah sakit umum daerah, permasalahan hutang itu masih menjadi masalah. Makanya saya pikir ini harus kita rubah tata kelolanya. Dan kita sedang mengupayakanlah tata kelola yang lebih baik. Kita adalah organisasi yang belajar, yang kita mencari bentuk terus. Nah, tapi permasalahan itu akan selama masih dalam batas kendali aman. Gitu. Bicara utang pasti bicara ada piutang juga kan? Betul, betul. Iya dong. Artinya kan secara cash flow kan tidak hanya masalah utang. Utang itu ekses dari piutang yang belum terbayar kan, Dok? Benar. Ini saya bukan orang ekonomi ya, tapi saya bicara dalam core bisnis pasti akan seperti itu. Dan
Sepertinya dari data yang kita terima juga utang yang memang dimiliki oleh RSUD tidak besar-besar amat. Ya, sebenarnya kita... Dan itu hal biasa lah gitu ya? Ya, makanya saya katakan bahwa ekses daripada pelayanan itu adalah harga yang harus kita beli ya untuk obat-obatan. Tapi yang paling penting bagi kami, masyarakat nggak boleh rugi. Kalau rumah sakit, pasti ada utang. Tapi jangan dibilang bahwa itu adalah rugi. Jadi saya melihatnya pada konsep kita sebagai RSUD, bukan rumah sakit yang profit, yang swasta. Betul. Makanya mungkin di sini adalah bahwa hutang dan piutang itu selama masih bisa berproses, layanan-layanan itu insya Allah sih aman gitu. Kalau sama sekali nggak punya hutang, wah hebat itu. Cuman kita menuju ke sana, idealnya. Tata kelola kita coba perbaiki, bukan berarti bahwa kita, wah udah bagus. Enggak, kita terus belajar. Makanya kami belajar ke beberapa rumah sakit yang sudah melakukan tata kelola yang sesuai dengan INACI BIJIS. Rumah sakit mana tuh dok? Beberapa rumah sakit. Saya udah mendengar beberapa rumah sakit umum daerah. Kita belajar lah. Insight-nya apa tuh yang bisa didapatkan? Yang kita lihat itu adalah kondisi di mana rumah sakit ini menerapkan pola yang namanya remunerasi. Nah, remunerasi ini adalah satu yang sedang kita pelajari. Tapi tentu di kondisi di rumah sakit kita dengan rumah sakit yang lain berbeda. Betul. Nah, makanya kita harus sesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, jadi kami juga sangat berhati-hati mempelajarinya dan atas koordinasi dengan pimpinan lah. Artinya tidak tergesa-gesa ya? Tidak tergesa-gesa. Bahwa mungkin core bisnis antara RSUD kota dengan RSUD lain berbeda. Betul. Tingkat hektiknya jumlah pasien juga mungkin berbeda. Berbeda. Seperti itu. Jadi kalau di rumah sakit kami itu sebagai gambaran saja, tahun 2024 itu 8.000 operasi. Wow. 8.000 operasi. 2024. Itu artinya jangan-jangan naik dari 2023. 2023 itu 7.000-an. Ya artinya ada progres kenaikan. 2025 bisa jadi lebih tinggi ya? Mudah-mudahan mudah-mudahan enggak sehat semua. Tapi memang ini menjadi beban. Dok, 8.000 operasi itu kalau dibagi dalam 1 tahun, satu bulan antara 600 sampai 700. Sakit apa sih dok? Jadi mulai rujukan dari mana-mana. Jadi termasuk kasus yang bisa mulai sederhana misalnya apendisitis akut ya, usus buntu, kemudian peritonitis ya, kemudian membutuhkan laparotomi, kemudian ada tindakan kanker ya, operasi kanker. Dulu operasi kanker kan kita rujuk ya, sekarang kita lakukan, tapi itu biayanya cukup besar. Dok, sorry saya potong. 600 operasi per bulan? Iya. Kisaran seperti itu? Iya. Sebulan aja 30 hari, artinya sehari bisa berapa itu? 20-an. Artinya ada 20 dokter yang melakukan operasi dengan jam berbeda? Nah, jadi bisa kita itu bisa begitu. Jadi kan ada bagian THT dioperasi, ada bagian bedah saraf, ada bagian bedah gastroenterolog, ada bagian bedah bedah ortopedi. Ortopedi itu ada bedah ortopedi spine. Nah, jadi subspesialis itu melakukan operasi di rumah sakit. Ruang operasi kita ada berapa, dok? Ruang operasi kita ada 5. Jadi hektik kan, dari pagi sampai dengan pagi lagi. Rasanya rumah sakit swasta juga nggak sebanyak itu ya kalau operasi. Nah, karena kita BPJS. Nah, itu kembali lagi ke situ. Nah, itu dia. Makanya harapan kami sih dalam hal ini mungkin beban ini harus direntang bersama lah. Sama rumah sakit lain. Kan kita 24 rumah sakit kan, 25 sama RSUD. Maksudnya di Kota Bogor? Iya, di Kota Bogor. Termasuk swasta itu? Betul. Jadi memang dalam hal ini RSUD memahami kita harus ada upaya untuk berbagi beban bersama. Artinya RSUD bisa juga dong merujuk pasien untuk ke rumah sakit lain? Boleh seperti itu, kan? Boleh. Kasus-kasus rumah sakit misalnya karena kita di ruangan penuh, ruangan bedahnya misalnya penuh, ya, atau perlu tindakan untuk
backup ICU, biasanya kita akan coba untuk dirujuk kepada rumah sakit, misalnya rumah sakit tipe A. Jadi kita antar dengan ambulans setelah dia transferable. Kita rujuk ke rumah sakit tipe A yang ada di Jakarta gitu. Dengan sistem rujukan SPGDT. Nah, kalau biasanya kalau misalnya yang kabupaten atau kota, misalnya dari daerah-daerah sekitar, kita rujuk ke rumah sakit kabupatennya, karena menyangkut penyakit yang misalnya bisa operasi elektif. Jadi misalnya tidak sito, kita anjurkan untuk kembali sesuai dengan tempatnya. Tapi rata-rata nggak mau. Nggak mau ya? Karena mereka senangnya di RSUD gitu. Apa nih dok? Apa nih? Saya ingin tahu senangnya apa nih? Kacamata dokter apa? Senangnya itu karena apa? Ya, kalau kita mah disebut RSUD pusat gitu. Jadi udah kayak sekelas Cipto lah gitu ya, gitu. RSUP Jadi, ya. Nah ini ada dua sisi yang menurut saya lucu di sini. Satu sisi kita dokter-dokter kita berarti sangat care kepada pasiennya. Nah, kemudian di satu sisi yang lain adalah bahwa kita dianggap terlengkap gitu loh. Nah, cuman ini jujur aja di sisi yang lain ini menjadi secara operasional juga besar begitu. Oke dok, saya mau ucapin terima kasih. Ini jujur dari saya terima kasih kepada RSUD Kota Bogor. Kenapa? Orang tua saya sembuh. Iya, alhamdulillah. Jadi saya mau flashback bicara setahun yang lalu, orang tua saya harus berangkat haji, tapi dia ada masalah di sini. Iya. Dia harus dioperasi. Saya datang ke salah satu rumah sakit RSUD kabupaten. Ada salah satu dokter dia spesialis tulang belakang menyarankan kami tidak bisa operasi. Yang punya alat hanya RSUD Kota Bogor, dan itu pertama kali adanya di Bogor. Akhirnya saya bawa ibu saya ke sana, mengikuti proses rujukan segala macam, dan dokternya memang ada, dokter Nugroho. Terus tidak seperti operasi yang saya bayangkan, ngebedah segala macam, tapi ternyata pakai alat merah. Dan alhamdulillah seminggu 2 minggu setelah operasi kami pulang, ibu sehat dan berangkat haji dan di sana sehat. Saya mengapresiasi. Alhamdulillah. Artinya bahwa ibu saya orang kabupaten, kebetulan, gitu loh kan, orang kabupaten. Jadi ya memang saya boleh testimoni gitu loh, karena saya sebagai pelaku, gitu, seperti itu. Jadi memang kalau ada yang merasa bahwa RSUD tidak baik, RSUD seperti ini, ya saya mengatakan bahwa RSUD baik. Saya merasakan sendiri. Gitu dok. Agak emosional karena memang banyak hal lah yang saya rasakan ketika ibu saya sakit. Oke dok, jadi jangan agak sedikit sedih saya kalau bicara itu. Tapi kembali lagi masalah pelayanan. Unggulan pelayanan dari RSUD ini apa sih dok? Jadi dengan adanya kita ditunjuk oleh SK Kemenkes sebagai rujukan KJSU, kanker, jantung, stroke, uronefro, sama kesehatan ibu dan anak. Jadi 5 inilah yang kita fokuskan. Yang pertama untuk cancer, pasien yang kemoterapi di RSUD itu sehari itu bisa mencapai 80 sampai 100 pasien per hari. Kemoterapi. Karena memang kalau dulu kan kemo kita ke Darmais, ke Cipto, sekarang kita sudah kemoterapi untuk bisa. Kemudian operasi kanker juga ada 2 spesialis bedah onkologi. Untuk kanker mamai dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk jantung kita itu pasang ring Pasang ring itu dengan alat cath lab biplane yang kita miliki itu bisa melayani pemasangan ring itu sehari itu bisa 7 gitu ya. Dan itu ditanggung BPJS full. Nah, pemasangan ring. Padahal saya tahu BPJS juga klaim BPJS itu bisa 3 bulan sampai 6 bulan ya. Tapi BPJS Kota Bogor saya akui acungi jempol saat ini cukup baik. Cukup baik di dalam
pembayaran. Kalaupun terpending itu karena kita naik kelas. Nah, ini juga jadi masalah bagi rumah sakit. Banyaknya pendingan yang terjadi itu karena severity level yang datang sekarang ini dalam tingkat keparahan yang lebih. Jadi kalau kita levelnya naik, tentu harus diverifikasi dulu. Sehingga verifikasi inilah yang menyebabkan terpending. Ya, bukan karena BPJS nggak mau bayar, tapi memang harus dilakukan verifikasi. Karena adanya perubahan status naik kelas itu. Betul, jadi memang tingkat severity levelnya, kesulitan-kesulitan itu. Nah, cuman saya pikir nggak masalah lah itu, jadi kita akan bisa. Begitu, Kang. Satu lagi, IGD. Iya. Tentunya IGD RSUD kan, kalau saya sering datang hektik sekali ya. Iya. Ya kan, keluar masuk pasien dari mana-mana, terutama dari kabupaten segala macam. Tenaga penunjang medisnya sudah seperti apa, Dok? Jadi kita itu dulu IGD cuman berapa tempat tidur ya? Ada 10 sampai 11 lah dulu. Sekarang kita udah 30 tempat tidur. Itu pun untuk kunjungan sehari itu kita berbeda dengan rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta paling 5 atau 10 lah atau ya. Kita sampai 200 sehari. Maksudnya 200? 200 kunjungan ke IGD. Dahsyat ya. Jadi memang mau tidak mau sangat banyak yang 200 itu sudah pernah diinventarisir nggak? Sebenarnya dari kota berapa, kabupaten berapa, ya, atau Sukabumi berapa, Cianjur berapa? Dari itulah lebih kurang yang dari luar kota Bogor itu 45%. 55% dari kabupaten. Dan jangan lupa sekarang ada yang namanya false emergency. Apa itu, Dok? False emergency kasusnya tidak kegawat daruratan, yang tidak membahayakan nyawa karena ada kriteria-kriteria dari BPJS. Kalau dia false emergency tidak dibayar. Nah, berarti dia harus kembali ke puskesmas dulu atau dia besok memakai ininya. Nah, kalau kami dalam hal ini berupaya pasien BPJS itu untuk tidak tidak mengalami keribetan di dalam sistem. Artinya mau false emergency ataupun tidak tetap dilayani? Tetap dilayani. Luar biasa. Jadi ini pasien yang hijau gitu ya, demam saja misalnya, demam itu tapi tidak ada indikasi rawat, masuknya kepada false emergency. Jadi anjuran kami supaya tidak menjadi beban mengurangi jatah bagi pasien yang gawat darurat, datanglah harapan kami ke rumah sakit itu dalam keadaan yang memang membutuhkan pertolongan darurat. Karena kalau semuanya kita tangani beban cukup besar. Ya. Nah, di tempat kami itu dokter 3 shift ya, sekali jaga itu bisa 3-4 orang ya. 3-4 orang. Jadi kalau 3 kali shift itu berarti kan shift pagi, siang, sore ya, sampai malam ya. 24 jam. Jadi terbayangkan betapa dengan jumlah pasien yang banyak itu luar biasa lah ininya. Nah, untuk di kasus-kasus emergensi ini yang harus juga dilihat, kita juga menjadi kecelakaan misalnya. Kecelakaan itu tanggungannya melalui Jiwasraya, tidak melalui BPJS. Nah, biasanya kecelakaan itu punten ini kadang-kadang gara-gara mabok ya. Itu pasti tidak bisa di cover oleh asuransi. Iya. Biasanya dia akan baliknya ke RSUD Kota Bogor. Pasti itu. Pada akhirnya seperti apa yang harus dilakukan RSUD? Subsidi. Iya, dari rumah sakit. Ya, itu masyarakat kita kan. Nah, makanya kami mencoba menggait CSR dengan beberapa CSR ya. Seperti kitabisa.com ya, untuk bisa membantu gitu. Tapi itu pun nggak boleh kalau ada hubungannya dengan kasus-kasus nafza, narkoba sama alkohol ya. Nah, itu harus diketahui oleh masyarakat, maka supaya bisa memang nggak. Karena begini, pikirannya, sudah ke IGD saja, nggak ribet gitu. Nah, padahal prosedur itu harus tetap dijalankan, agar tidak menjadi beban kepada rumah sakit. Dok, bicara zero komersil, memang itu ya, semangat yang harus marwahnya dari rumah sakit daerah ya, RSUD Kota Bogor itu zero komersil, dan
kemanusiaan. Iya. Tapi bicara itu, dua hal itu kan akhirnya menjadi problematik tersendiri. Betul. untuk Rumah sakit. Iya. Artinya kalau tadi dokter bilang, ya kita mencari cara dengan pihak-pihak lain segala macam. Iya. Itu mungkin bagian kecil. Iya. Tapi bahwa persoalan besarnya kan tetap juga harus terselesaikan. Iya. Di satu sisi teman-teman di RSUD fokus untuk menolong nyawa orang, tapi di sisi lain juga masih terbebani dengan masalah-masalah lain. Iya. Artinya kan itu butuh manajerial yang sangat besar. Iya. Apakah kedepannya juga RSUD harus mendapatkan anggaran dari APBD? Memang di salah satu di Permendagri 79 ya, urusan kemudian dari pemerintah, memang urusan wajib daerah itu antara lain kesehatan. Oke. Seharusnya memang dalam hal ini insya Allah sih APBD dari Kota Bogor itu akan banyak membantulah nantinya. Selama ini kan komposisinya hanya untuk ASN ya. Iya, yang ASN yang bekerja di situ ya. Iya, ASN yang bekerja di situ sama P3K itu jumlahnya 18%. Dari total 1.500. 1.500. Iya. Sedikit, jadi ya? sisanya itu adalah pegawai BLUD yang harus kami gaji. Oke. Sehingga dalam hal ini pegawai BLUD Jadi dalamnya termasuk tenaga medis? Iya, tenaga medis. Oke. Jadi dokter yang ASN itu hanya beberapa ya. Sehingga dalam hal ini kita harapkan juga komposisi ini bisa dipikirkan agar ke depan itu tata kelola ya. Tapi saya kira sih wajar ya, karena kita berkembang nih. Pemerintah Kota Bogor sangat perhatian sih kepada rumah sakit umum daerah dengan menambah, tapi nambahnya bertahap. Tapi perlahan-lahan itu kayaknya memang dari sisi SDM komposisinya kita harapkan nantinya ASN lebih besar gitu. Dan mudah-mudahan dengan pertolongan Allah ya, saya melihat selama ini sih RSUD ditolong sama Allah ya, dengan jalan-jalan keluar dari tiap-tiap kesulitan. Mungkin doa-doa dari pasien lah. Iya. Gitu. Dan itu tidak menutup. Iya, tidak betul. menutup bahwa ketika pasien tertolong, mungkin ya itulah tadi yang saya sampaikan ketika keluarga saya tertolong, gitu segala macam. Artinya bahwa doa kita tuh secara general kepada RSUD kan, tidak hanya kepada Akang lah sebagai pimpinan, tapi mungkin semua TME di segala macam. Betul. Tapi tentunya bahwa ini menjadi tantangan ke depan. Iya. Artinya bahwa RSUD harus profesional. Iya. Ya kan. RSUD juga harus mendapatkan manfaat dari apa yang dilakukan terhadap RSUD sendiri kan. Tidak hanya terhadap orang. Apa yang akan dilakukan untuk 1 tahun, 2 tahun ke depan? Strateginya. Yang paling penting sekarang kita terus fokus pada tata kelola. Artinya dari manajerialnya akan kita perbaiki, terus improve sampai ketemu. Karena kita jujur saja sampai saat ini kita terus belajar ya, yang cocok dengan sistem pembayaran skematik BPJS. Jadi kalau yang selama ini kita memakai sistem fee for service ya, setiap jenis tindakan itu ada fee ya, ada biaya dan lain sebagainya. Ini juga nanti melalui itu juga sama. Jadi hanya kita mencari tata kelolanya supaya lebih baik dan bisa. Yang paling penting kan konsepnya begini. Satu, pasien sembuh. Tidak dirugikan, pasien sembuh. Yang kedua, rumah sakit nggak boleh rugi. Yes. Nah, itu dia. Jadi terlepas bahwa ini RSUD kan? Betul. Nah, ini jujur saja ini masih pasien sekarang kita fokusnya. Tapi belum rugi. Performan. RSUD nggak rugi? Alhamdulillah. Gitu. Rentang. Saya menegaskan aja nih. Enggak kan? Kalau yang namanya rugi itu definisinya kan kalau sudah tidak bisa membayar operasional. Kita selama ini sih alhamdulillah. Walaupun ngepas gitu, asdup saya sebelum, asal hidup. Jadi ini yang kita coba, kita kan pengen membangun dengan karya sendiri ya, artinya dari silva yang kita miliki. Kalau imbas daripada hutang selama rasio itu masih bisa dikendalikan, ya it's okay. Tapi sekarang harus segera tata kelola kita perbaiki. Gitu. Betul. Saya setuju dok. Artinya gini. Misi menyehatkan pasien itu menjadi misi utama. Iya, betul. Tapi bahwa misi menyehatkan manajemen itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Betul. Ya kan seperti itu. Iya. Pasiennya sehat, rumah sakitnya juga sehat gitu kan? Betul. Secara pengelolaan. Betul, gitu. betul. Seperti itu. Sepakat. Iya.
fasilitas apa dok yang belum ada di situ dan akan dilakukan? Nah, ini sebenarnya yang menjadi dengan adanya kita ditunjuk SK Kemenkes, kami itu tantangannya adalah luas area. Kita tuh cuman rumah sakit yang bisa dibilang luas area kita 3,2 hektar. Ya kecil ya untuk ukuran. 3,2 hektar itu setelah pengembangan ya, setelah penambahan. Ya itu pokoknya semuanya itu 3,2 hektar. Nah itu dari sejak awal tuh emang segitu, tidak ada. Emang segitu, emang segitu. Nah sekarang di eranya Bapak Wali, Bogor beres, ini ingin diperluas nantinya. Diperluas dengan tanah-tanah Pemda dan milik pemerintah. Di mana tuh, dok? Ya, yang kantor, ya samping, kantor perpustakaan, nanti kan sudah ada, tapi itu mungkin di tahun depan. Nah, terus jenis layanan apa? Ya tentu yang sesuai dengan rujukan Kemenkes. Kanker, jantung, stroke, seperti itu. Jadi untuk cancer itu radioterapi, supaya kita itu lengkap gitu. Nah, cuman satu lagi. Tambah meriah aja ya? Ya, nantinya ke depan seperti itu. Masih meriah. Tambah jadi, pusing aja mengelolanya. Jadi semakin banyak jenis layanan, kita harus menghitung unit cost secara cermat. Betul. Yang saat ini memang masih kita pelajari terus. Dan mudah-mudahan teman-teman semua di rumah sakit umum daerah mampu mewujudkan itu, menghitung dan lain sebagainya. Jujur yang paling pusing adalah direktur untuk setiap bulan nggak boleh, ya untuk biaya SDM, gaji, jasa dan lain sebagainya, bayar obat dan lain sebagainya. Nah sementara kan kalau kita obat misalnya ya, pemakaian sekian banyak, kalau tidak efektif, efisien juga menjadi beban bagi rumah sakit kan. Tapi jangan gara-gara mau efisien tapi kualitas turun. Kita nggak menginginkan itu. Jadi menjaga itu tuh, keseimbangan itu sangat bisa dibilang kompleks gitu. Banyak faktor yang harus dipikirkan oleh kita. Nah, makanya doakan saja kami bisa membuat menemukan segera obat yang terbaik untuk tata kelola yang baik, yang khusus untuk RSUD Kota Bogor. Yang sekarang ini jujur kita akan cari terus gitu. Kita adalah organisasi belajar yang nggak boleh putus asa, belajar terus kita. Iya. Artinya menemukan pola yang cocok. Pola yang memang pas untuk dilakukan di RSUD tanpa merugikan berbagai pihak ya. Tapi artinya semua bekerja sesuai tupoksinya masing-masing, pasien terlayani dengan baik, operasional juga terkendali seperti itu. Dan yang utama tidak ada gaji yang tertunggak ya, betul ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Gaji karyawan ya Pak? Alhamdulillah. Sampai sekarang belum pernah ada gaji. Nggak ada, alhamdulillah. Ya, gaji 13, THR, alhamdulillah kita RSUD kita berikan. Cuman kalau kita mau meningkatkan tarafnya, memang tata kelola harus dikembangkan, harus lebih baik sistemnya nantinya itu. Nah, cita-citalah semua direktur ingin supaya pegawai itu punya marwah lah, begitu. Nah, jadi perkembangan itu sekarang kita kan kemarin high growth performa, performa kita kejar. Sekarang kita mencoba membenahi untuk tata kelolanya, begitu. Berarti 2026 sudah memang terpikirkan untuk membangun lagi fasilitas baru. Nah itu kita lagi cari. Kemarin kami bersama dengan Pak Wali Kota bersama dengan Ibu Kepala Dinas menghadap Menkes untuk pembangunan, menambah daya tampung, karena kita kayaknya memang urgen untuk daya tampung, meningkatkan kamar, kemudian ruang operasi dan lain sebagainya supaya kita lebih profesional gitu. Dan alhamdulillah nggak berhasil gitu, belum, karena anggarannya untuk yang membangun rumah sakit yang lain begitu. Tapi kita nggak boleh putus asa. Memang pengalaman saya dari 2019 itu jatuh bangun mencari ini, gitu. Jadi kita nggak boleh putus asa begitu. Wah ini nggak bisa, wah ini yang harus cari lagi. Gitu. Tidak perlu khawatir dok. Artinya bahwa niat baik ini juga tentu
kita dukung dengan apa yang bisa kita lakukan dari sisi kami nih Tribun ya. Artinya bahwa kita akan memotret secara profesional, memotret secara mengcapture secara realistis apa yang terjadi. Dan pemerintah mungkin bisa melihat itu bahwa oh iya ternyata memang perlu ditambah ya. Iya, betul. Perlu ada fasilitas baru ya. Betul. Artinya bahwa ini kerja kita semua. Iya. Gitu loh. Betul. Terakhir Dok, ini di luar urusan pekerjaan. Ini kan direktur terlama ya. Sebenarnya apa sih kiatnya Dok? Yang lain kan 2 tahun pindah, 2 tahun pindah. Ya kalau saya sih kalau ditanya kiat, saya mah la haula wala quwata illa billah. Jadi artinya semuanya itu tidak ada ambisi ya, apapun bekerja yang terbaik dengan kinerja yang terbaik yang kita miliki dengan ikhlas lillahi ta'ala. Mau berangkat kerja teh baca ilahi anta maksudi waridhoka matlubi mahabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahimin. Jadi Dok sebentar ya, saya pernah sebelum masjid itu direnov ya. Jadi pagi-pagi saya mengantar ibu saya ke terus saya sholat duha di masjid yang lama. Saya sholat duha tuh. Itu kan karyawan semua gitu ya. Pengajian atau apalah tausiah. Terus saya lihat mimpin direktur. Saya bilang luar biasa. Saya jadi malu sendiri. Tapi artinya bahwa ya kita bekerja tidak lepas dari apa yang kita usahakan lewat di atas. Betul. Jadi kiatnya itu aja. Iya, jadi kiatnya hanya ya udah semuanya kehendak Allah, sudah diatur. Jadi memang takdir di mana dikerjakan dan lain sebagainya itu Allah semua punya kuasa. Begitu. Jadi saya pikir saya mah hanya wayang lah. Dalangnya mah Gusti Allah gitu. Ya mohon. Siap. Dok, permintaan terakhir Dok, mungkin setelah dari studio kapan-kapan boleh diizinkan saya dan tim pingin ngelihat fasilitas di sana, pelayanannya seperti dengan apa, senang hati, ya kan? Ruangnya seperti apa? Ini yang terbaru. Ini kan saya mungkin Tribuners masih membayangkan ya, ada dokter spesialis untuk jantung segala macam, fasilitasnya seperti apa. Tapi masih dalam bayang-bayang ya. Mudah-mudahan nanti juga ada tayangan di YouTube kita tentang fasilitas itu. Tapi saya pingin mungkin kapan-kapan ketika teman-teman medis juga ada waktu, dokter ada waktu, saya pingin sowan ke sana, kami tim pingin sowan untuk memotret secara langsung. Dengan senang hati, senang hati Kang Widi, kita memang apa ya namanya kan dokter-dokter di rumah sakit, taunya kerja gitu. Betul, ya melayani. Betul. Karena seringkali hal yang baik itu belum tentu juga keluarnya dalam kondisi hal yang baik, pekerjaan yang baik belum tentu juga orang tahu. Iya, betul. Dan kita memberikan apresiasi terhadap hal yang baik. Seperti itu. Baik Dokter Ilham, terima kasih waktunya, terima kasih insight-nya, terima kasih doa-doanya. Mudah-mudahan RSUD dan semua tim dalam kondisi sehat, selalu bekerja dengan baik. Intinya melayani pasien apapun, dari manapun, kondisi apapun. Amin, insya Allah Kang Widi. Saya terima kasih diundang. Siap. Sehingga dalam hal ini punya insight baru bahwa memang kita harus berkolaborasi. Siap. Untuk semua sehingga nanti rumah sakit ini menjadi rumah sakit harapan kita semualah makin maju. Kemudian kita coba untuk lebih profesional. Kemudian tata kelolanya juga lebih baik gitu. Kalau saya juga mencari bentuk sekarang ini untuk tata kelola yang pas untuk rumah sakit. Karena saya juga belajar terus gitu. Harus bagaimana caranya. Jadi 6 tahun masih terus belajar. Harus terus itu mengimprove gitu. Untuk 10 tahun lagi gitu ya. Wah. 6 tahun masih kurang 4 tahun atau kurang lebih. Baik Dokter Ilham, terima kasih. Baik, sami-sami. Iya. Tribuners, tadi bincangan hangat saya dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, banyak yang saya terima dan banyak mungkin yang menjadi insight yang baik. Ternyata di Kota Bogor ada rumah sakit umum daerah yang sebelumnya bukan siapa-siapa, bukan sesuatu yang menjadi hal yang menarik untuk orang berobat ke situ, tapi semua orang sekarang berbondong-bondong untuk datang ke sana. Kenapa? Karena tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Di situ dilayani dengan BPJS apapun masalahnya. Saya Widi Henaldi pamit undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.